Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah pendengar sekalian, podcast Ngeruki atau podcast Pondok Pesantren Islam Al-Mu'min Ngeruki yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga dalam keadaan sehat wal afiah dan semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kemudahan-kemudahan dan hidupnya selalu barokah, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik para pemirsa sekalian dan pendengar sekalian, selamat datang di podcast Ngeruki, mencerdaskan umat, mencetak generasi soleh, cerdas dan mandiri. Sebagaimana ini adalah inti pokok dari Pondok Pesantren Islam Al-Mu'min itu sendiri. Baik para pendengar sekalian, telah datang pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah tema penting, yaitu berkaitan dengan bagaimana sih fasilitas Pondok Pesantren Islam Al-Mu'min. Lah ini sangat menarik sekali kita bahas untuk diketahui para alumni mungkin yang sudah lama tidak datang ke pesantren bertahun-tahun, mungkin calon wali santri juga yang ingin mendaftarkan anaknya di pesantren ini, ataupun bahkan informasi untuk wali santri yang sekarang mungkin santrinya sedang belajar di Pondok Pesantren Islam Al-Mu'min ini sendiri. Baik para pendengar sekalian, rahimani wa rahimakumullah, telah datang bersama kami, Masya Allah, ahlan wa sahlan Ustaz. Ahlan bikum ya Ustaz. Ya, ini kita kedatangan tamu, yaitu Ustadz Sofa Hidayat MPDI Hafizahullah Ta'ala. Amin. Yang mana beliau juga dulunya menjadi Ustadz kami ketika mengajar kami di Pondok Pesantren Islam Al-Mu'min. Nah, beliau sekarang ini adalah menjadi posisinya yaitu pembantu mudir, yaitu Pudir 2 yang membawahi fasilitas Pondok Pesantren Islam Al-Mu'min. Ya. Bagaimana kabar Ustaz? Alhamdulillah. Masya Allah. Sehat, semoga sehat selalu Ustaz ya. Amin amin. Masya Allah. Bagaimana ini perdana Ustaz ya masuk ke ruang podcast ini Ustaz ya? Perdana, Masya Allah. Alhamdulillah. Adem ya? Adem Ustaz ya. Ada AC-nya Ustaz. Terlalu dingin ini. Ya, dingin. Ya, alhamdulillah. Baik Ustaz, ini kita akan mendalami Ustaz, agar supaya menjadi informasi kepada para pendengar sekalian, entah itu mungkin alumni yang sudah bertahun-tahun tidak hadir ke pondok pesantren, mungkin ada perubahan Ustaz ya. Betul. Berkaitan dengan fasilitas atau bahkan wali santri yang mungkin belum pernah mengetahui secara dalam fasilitas dan sarana Pondok Pesantren Al-Mu'min itu apa saja. Iya, betul. Nah, mungkin banyak sih alumni yang datang ke sini kemudian wah, ini bangunannya begitu megahnya, Masya Allah. Ya. Bahkan kemudian mereka juga tidak percaya itu ketika kita share di grup-grup ini bangunan mana ini? Gitu. Luar biasa. Masya Allah, ala kulli hal. Mungkin bangunan-bangunan yang mungkin dulu sudah lama seperti Darul Ulum, kemudian kantor pondok yang lama Ustaz ya, itu sekarang sudah nggak ada. Sudah nggak ada. Disulap menjadi Masya Allah megah. Baik, para pemirsa sekalian, kita akan lebih detail menanyai berkaitan dengan fasilitas dan sarana Pondok Pesantren Islam Al-Mu'min itu apa saja. Mari kita banyak gali dari beliau Ustaz Sofa Hidayat Hafizahullahu Ta'ala. Baik Ustaz Sofa, dapatkah Ustaz antum memberikan gambaran umum nih mengenai fasilitas yang dimiliki oleh Pondok Al-Mu'min Ngeruki Ustaz, supaya dapat memberikan gambaran yang jelas kepada para pendengar pemirsa, entah itu alumni, wali santri atau calon wali santri seperti itu Ustaz. Ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin. Mungkin saya ceritakan dulu kaitannya dengan struktur pesantren. Baik Ustaz. Saya pada tahun ini diamanati oleh yayasan untuk memegang di pembantu direktur 2. Masya Allah. Yang kemudian mengurusi semua
kaitannya dengan hardware, yaitu perangkat keras. Perangkat keras ya. Terutama itu bagian yang pertama adalah bagian humas, kemudian yang kedua bagian logistik, kemudian bagian sarana dan BP. Masya Allah, BP. Lingkupnya sangat lingkupnya banyak, 4 ya, ini. lebar ya. Nanti kaitannya dengan unit akademik itu pudir 1. Pudir 1. Nah, kaitannya dengan ini mungkin fokus pada tadi yang ditanyakan ya, kaitannya dengan fasilitas. Iya, Ustaz. Secara umum memang kita punya 3 asrama ya. Ada asrama Darul Mujahidin untuk yang putra, kemudian Darul Hijrah untuk yang putri, kemudian Darul Rahmah untuk khusus untuk Mahat Ali putra dan putri. Berarti untuk asrama ini ada 3. Ada 3. Yang pertama Darul Mujahidin, yang kedua Darul Hijrah untuk yang putri, yang Darul Rahmah yang untuk sekarang yang untuk Mahatul Ali, ya. Masya Allah. Masing-masing ini kita bicarakan masalah fasilitas. Nah, tentu kalau di asrama fasilitas yang ada itu alhamdulillah ala kulli hal kamar, kemudian difasilitasi oleh kipas angin. Masya kita Allah. belum sampai ke AC ya. Belum, Ustaz ya. Insya Allah. Ya, semoga nanti, Ustaz, Insya Allah ya. Kemudian ada lapangan untuk olahraga, kemudian selainnya yang juga kamar mandi yang representatif untuk kemudian kegiatan mandi para santri, terus kemudian masjid. Kemudian yang kedua di madrasah. Ya, di madrasah itu tentu di situ ada fasilitas yang kemudian seperti layaknya di sekolah-sekolah yang lain. Mungkin yang terbaru di setiap kelas itu ada ini ya, Ustaz, ada LCD dan layar proyektor. Setiap kelas, Ustaz, setiap kelas. Wow. Jadi setiap kelas itu sudah ada. Jadi setiap guru ketika mau pembelajaran presentasi itu sudah nggak bingung-bingung. Dan juga ada wifi-nya. Oh, ada wifi-nya, yang tersambung ke wifi, yang tersambung wifi-nya. Luar biasa. Kemudian yang terbaru juga sudah 2 tahun ini kita melengkapi lab, baik lab komputer itu sudah lama ada, kemudian lab IPA, iya, biologi sama fisika, kemudian lab IPS. Lab IPS juga ada, iya, ada. Wow, Masya Jadi Allah. lab IPS itu kita desain bagaimana kalau dulu anak IPS itu merasa tidak diperhatikan ya, karena nggak ada labnya gitu. Iya. Ya, dengan hadirnya lab IPS, kemudian juga lab keagamaan, Ustaz. Oh, lab keagamaan juga ada. Iya, Ustaz, ada miniatur Ka'bah gitu. Pokoknya kaitannya dengan praktek untuk keagamaan itu insya Allah sudah ada. Sudah ada fasilitasnya. Ya, sudah ada fasilitasnya. Terus kemudian juga kaitannya dengan fasilitas praktikum itu sudah kita sediakan. Masya Allah, luar biasa. Nah, itu Ustaz, kaitannya dengan fasilitas yang ada di asrama, baik, di madrasah. Iya, baik. Kemudian Ustaz, mari kita bahas lebih detail lagi, para pemirsa sekalian. Bagaimana Ustaz dengan fasilitas ruang kelas dan mungkin laboratorium ya, yang digunakan santri itu untuk belajar, Ustaz, agar supaya ini para pendengar entah wali ataupun alumni ini mengetahui secara detail, atau bahkan calon wali santri yang mau mendaftarkan anaknya ke sini, agar supaya mungkin bisa mendengarkan dan mengetahui, supaya nanti ketika mengamanahkan anaknya ke sini itu sudah nyaman sudah, oh ternyata fasilitasnya itu seperti ini di Al-Mu'min Ruqi ya, seperti itu. Untuk asrama kamar itu terutama yang putri itu desainnya sudah terbaru. Jadi setiap lokal asrama itu sudah ada kamar mandinya di dalam. Sudah ada kamar mandi di dalam. Itu untuk yang putri. Baik, Ustaz. Tapi untuk yang di putra ya setiap tingkat itu pasti ada kamar mandi meskipun tidak ada di dalam ya. Betul, baik Ustaz. Nah, itu untuk di kamar. Terus kemudian untuk fasilitas yang tadi kaitannya dengan lab, itu baik lab yang kaitannya dengan lab komputer, itu komputer itu kita punya di setiap
tingkatnya untuk SLTP, SLTA itu sendiri-sendiri. Putra dan putri sendiri. Oh gitu, Ustaz. Ya. Itu sekitar ada 30 komputer setiap ruangannya dan ber-AC insyaallah. Baik, Ustaz. Jadi tidak seperti dulu lagi. Iya. Berarti fasilitas tuh semakin kesini semakin dilengkapi dan semakin komplit gitu, Ustaz ya. Insyaallah. Masya Allah, alhamdulillah. Kemudian juga tadi yang kita bilang lab IPA, ya, fisika dan biologi, itu setiap guru yang kemudian ingin praktikum kita sediakan semuanya. Jadi ada petugasnya sendiri, ada petugasnya sendiri, laboratorium. Luar biasa. Kemudian tadi penambahannya lab IPA. Lab IPA nanti mudah-mudahan para alumni atau para wali santri ketika mau berkunjung ke sini bisa dilihat lah, bisa dilihat fasilitas kaitan dengan lab baik IPA, IPS maupun keagamaan. Yang keagamaan ini biasanya nanti dia akan praktek ini Ustaz, praktek mungkin haji, kemudian pengurusan jenazah itu semuanya alat-alatnya sudah tersedia, sudah siap insyaallah. Masya Allah, alhamdulillah, luar biasa. Ternyata para pemirsa sekalian, untuk fasilitas kelas tadi yang beliau sampaikan dan laboratorium sudah mendukung ya. Semoga dengan hal itu bisa betul-betul dimanfaatkan oleh santri dan bisa lebih berkembang. Tambah semangat ya. Ya, berbeda kayak dulu saat ya belum ada fasilitasnya ya. Tapi santri dulu juga semangatnya juga nggak kalah ya Zat ya. Iya. Semangatnya juga tidak kalah. Iya, betul. Ya termasuk kita ini. Baik Zat, kemudian Ustaz, terima kasih. Kemudian bagaimana Ustaz sekarang ini dengan fasilitas kita masuk ke asrama Ustaz? Kalau tadi kelas, sekarang asrama. Bagaimana Ustaz untuk fasilitas dan sarana asrama pondok putra atau putri atau bahkan di Mahat Ali Ustaz tadi ya? Nah itu bagaimana Ustaz secara detail? Mungkin asrama, kemudian nanti juga mungkin mohon maaf Ustaz masjid kemudian juga ada perpustakaan. Ya kan dulu ada perpustakaan, nah sekarang ada perpustakaan baru. Begitu Ustaz ya? Menjadi pusat aktivitas santri Ustaz. Secara umum kalau fasilitas yang ada di asrama itu kalau di dalam kamar seperti biasa ya, kayak tadi yang kaitannya dengan putra tetap kamar mandinya memang tidak berada di kamar, terpisah. Namun beberapa hal mungkin ada lapangan ya, lapangan untuk olahraga khususnya. Kemudian juga ini juga ada untuk lapangan untuk panahan juga ada. Oh, Masya Allah. Yang berarti, sekarang ini mungkin agak tergusur dengan pembangunan rumah dinas ini. Tapi sementara. Insya Allah nanti akan kita bangunkan secara khusus untuk panahan ini, karena panahan dan ini favorit para santri. Iya betul Ustaz. Panahan dan berkuda. Semangat sekali. Termasuk panahan itu kan memberikan dampak positif ke santri agar supaya yang nggak fokus dalam belajar agar supaya bisa fokus lagi. Melatih kefokusan panahan Ustaz ya. Terus kemudian juga insya Allah masjid muat jamaah sekitar 2000 karena kita ada 2 lantai. Oh, 2 lantai. Ini berarti masjid yang baru Ustaz ya? Ya, masjid yang baru. Namanya Baitus Salam. Masjid Baitus Salam. Masjid Baitus Salam. Kemudian kalau yang terbaru, ini baru diresmikan bulan Agustus kemarin. Jadi di pesantren itu kita dibangunkan sebuah gedung, gedung yang kemudian di dalamnya ada gedung perkantoran ma'had, kemudian perpustakaan, kemudian aula, aula Darul Ansor, kita sebutnya aula Adan, aula Darul Ansor gitu. Dan nama ini saya kira alumni tidak asing lagi karena penamaan tempat-tempat ini kita tidak merubahnya. Berarti masih sama Ustaz ya? Masih sama. Dari dulu hingga saat ini nama tempat bangunan itu masih sama. Ya, Darul Ansor. Hanya saja mungkin bangunan yang sudah berbeda, yang baru. Nah, insya Allah perpustakaan ini, karena perpustakaan yang namanya perpustakaan Ibnu Taimiyah ya, perpustakaan pusat Ibnu Taimiyah, Insya Allah, yang Masya Allah ya,
karena memang sangat luas sekali. Jadi kita juga ini baru ini ya Ustadz ya, baru penambahan kitab-kitab turos terutama. Kitab-kitab turos baik fikih, tsaqafah maupun tarbiyah. Masya Allah. Juga fasilitas almari itu yang kemudian insya Allah ini dalam proses. Betul, mungkin para alumni para alumni atau wali santri yang kemudian ingin menghibahkan atau infakkan gitu ya, kitab-kitab turasnya monggo silahkan, insya Allah kami terima dengan insya Allah. ikhlas betul. Karena memang masih membutuhkan banyak kitab Ustaz ya untuk menunjang belajar santri. Betul ya. Dan nanti akan dijadikan perpustakaan pusat. Masya Allah. Insya Allah putra putri, tapi nanti kita jadwal. Dijadwal. Kemudian yang terbaru juga untuk kita aula yang lantai 4 Ustaz. Iya Ustaz. Ini insya Allah aula ini kita buka untuk peminjaman atau sewa secara umum. Insya Allah baik sifatnya pendidikan, workshop atau seminar. Alhamdulillah kemarin hari Sabtu aula kita pakai seminar pendidikan oleh Formakin Ustaz yang di Solo ini Ustaz ya. Formakin di Solo. Itu insya Allah kita bisa memuat sekitar 750 itu kalau pakai kursi. Tapi kalau lesehan itu bisa 1000. Bisa lebih Ustaz ya. Insya Allah alhamdulillah sudah digunakan kegiatan-kegiatan para santri. Luar biasa sekali ini fasilitas itu yang sekarang ini. Insya Allah ya. Selain juga untuk kegiatan pendidikan, kita juga bisa untuk nyewa untuk walimatul urs. Itu betul. Kita baik alumni maupun para asatid yang berarti bisa ya Ustaz ya, bisa digunakan disewa untuk walimatul urs. Untuk umum lah. Tempatnya sudah ber-AC Ustaz ya? Tempatnya sudah ber-AC insyaallah. Insyaallah sudah. Beberapa kali memakai juga alhamdulillah AC-nya tidak mengecewakan. Insyaallah. Itu beberapa fasilitas yang ada di pesantren, terutama yang ada di unit pesantren atau pondok ya. Jadi bangunan ini ada 5 lantai. Lantai 1 untuk ruang logistik, kemudian SPP, dan kemudian ada sarana. Kemudian lantai 2 untuk perkantoran seperti mudir 1, mudir 2, humas, kemudian TU, keuangan, kemudian Dewan Kiai insyaallah berada di situ. Terus kemudian tadi yang lantai 3-nya untuk perpustakaan, lantai 4-nya untuk aula. Kemudian lantai yang paling atas itu untuk gudang Ustaz. Silahkan insyaallah ya, monggo para alumni bisa berkunjung, silaturahmi, wali santri atau masyarakat sekalian atau pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sama ini Zat, menarik sekali ketika saya main ke perpustakaan itu juga, mohon maaf, ternyata Pondok Ngeruki ini sudah mulai ada program kayak mulazamah gitu Zat. Maksudnya ada ngaji kitab mulazamah itu bersama asatidzah yang ada. Itu ternyata tempatnya juga di maktabah Ustaz ya. Betul. Masya Allah luar biasa. Ini diprakarsai oleh bagian KPH atau kepengasuhan kalau dulu santrian ya. Iya betul. Bagian bahasa mereka menyebutnya MSN. MSN. Mulazamah apa itu Ustaz? Santri Ngeruki. Masya Allah. Ditempatkan di perpustakaan. Biar insya Allah para santri juga nyaman gitu kan. Betul, biar ada AC-nya. Nah ini info nih buat alumni dan para wali santri sekalian yang ingin memasukkan anaknya ke Pondok Pesantren Islam Al-Mu'min. Ada unit kaji kitab mulazamah dan bertempat di Maktabah Ibnu Taimiyah yang tempatnya sudah kondusif insya Allah. Dan ngajinya juga nyaman seperti dan itu. Insya Allah disampaikan oleh para alumni kita yang betul, berada alumnus dari Timur Tengah Jawa, Yaman, Insya Allah. Baik Ustaz, terima kasih. Kemudian selanjutnya fasilitas apa saja yang menunjang kehidupan santri keseharian Ustaz di pondok ini yang menunjang?
Kalau kita punya program itu namanya pendidikan keterampilan. Pendidikan keterampilan. Iya, pendidikan keterampilan. Di situ bagaimana anak diberikan satu keterampilan. Nanti tinggal milih ya. Ada yang videografi, kemudian ada yang ngelas, bengkel, kemudian kaligrafi. Kaligrafi. Nah, ini sesuai dengan tingkatannya. Iya. Itu untuk untuk menyiapkan memang anak-anak biar terampil. Selain itu juga untuk penunjang juga ya tadi kaitannya dengan permainan atau olahraga tadi yang kemudian memang harus kita siapkan di situ. Fasilitas, terutama kita insya Allah sudah punya kuda ya. Wih, ada kuda juga Ustaz ya? Masya Allah. Jadi para santri yang kemudian mengikuti kegiatan ini bisa mengikuti. Kemudian juga ada climbing ya. Iya, climbing Ustaz. Climbing ya. Iya, untuk itu ini Masya Allah ya. Selain itu juga ada yang mungkin alumni sudah kenal, mungkin Sapala Kamu Visa. Ini Sapala masih ada Ustaz masih ya? Ada. Masih ada. Insya Allah. Alhamdulillah. Antum juga alumni Sapala ya? Iya Ustaz, angkatan 21. Iya, saya angkatan berapa sudah lupa saya. Senior kami sudah Ustaz. Berarti tadi alhamdulillah para pemirsa kita sudah mendengarkan ada kuda juga ternyata. Kemudian juga ada fasilitas lapangan futsal, lapangan basket juga ada Ustaz ya. Basket juga ada. Basket juga ada, takraw juga ada Ustaz ya. Takraw juga ada. Kemudian panah tadi Ustaz ya. Panah sama juga climbing tadi Ustaz ya, yang manjat-manjat itu Ustaz ya. Iya, itu kadang kalau anak-anak yang mungkin kurang suka akademik itu kadang lari ke sana. Iya, Masya Allah. Tapi ini mungkin kelebihan di sana, positif. Betul. Oh iya Ustaz, dulu kok zaman kami itu ada itu Ustaz, karate. Ini sekarang masih ada nggak Ustaz? Karate ada. Oh masih ada Ustaz ya. Wah, luar biasa. Putra Al-Mu'min. Putra Al-Mu'min. Iya, namanya Putra Al-Mu'min. Itu insya Allah masih ada. Itu kalau beberapa tahun ini kita kita fokuskan di hari Selasa Ustaz. Oh, hari Selasa. Untuk latihan karatenya Ustaz ya? Selasa sore. Selasa sore. Ya, Selasa sore. Itu dari kelas 1 sampai kelas 6 dengan pelatih yang berbeda-beda tentunya. Masya Allah, luar biasa. Itu juga termasuk favorit anak-anak. Betul sekali Ustaz, karena memang anak-anak ini punya kelebihan masing-masing Ustaz ya. Betul, iya. Mungkin ada yang memang suka karate, bahkan ada yang ikut lomba Ustaz ya karate. Iya, ikut lomba juga ada. Luar biasa. Itulah ya yang disampaikan oleh Pudir 2 para pemirsa rahimani wa rahimakumullah berkaitan dengan fasilitas pesantren Islam Al-Mu'min yang ada seperti itu. Kemudian Ustaz, untuk istilahnya kan terkadang ini Ustaz, anak-anak itu pengen renang. Kadang juga pengen refreshing itu ada nggak Ustaz waktu untuk hal tersebut di pondok pesantren Islam ini Ustaz? Ada. Kalau renang itu nanti akan dijadwal oleh bagian kepengasuhan. Itu nanti bekerja sama dengan wali kamar dan wali kelas. Oh iya. Renang terus kemudian siaha Ustaz. Oh siaha ya. Siaha ini terutama untuk anak-anak kelas 1 Ustaz. Siaha itu jalan malam. Jauh Ustaz ya. Jalan kaki. Ya, jalan kaki ya. Ya karena mungkin beda anak dulu dengan sekarang. Kalau sekarang mungkin hanya Klaten. Ya, Ustaz. Hanya mana itu yang di Solo itu? Nah, itu yang relatif lebih dekat. Kalau dulu kan jauh-jauh gitu. Nah, siaha juga ada, terus kemudian juga masih ada camping juga. Oh, camping juga masih ada, camping, luar biasa. Itu juga Masya Allah anak-anak paling suka di situ. Masya Allah, camping Ustaz ya? Ya, camping. Ini penunjang untuk kemudian anak-anaknya biar kerasan. Iya, betul. Baik, ini kan sifatnya non akademik. Nanti betul, yang akademik juga ada. Iya, luar biasa Masya Allah. Itulah perbincangan kita bersama Pudir 2 berkaitan dengan fasilitas. Kalau sekarang Ustadz, tadi kan kita sudah berbincang berkaitan dengan asrama, kemudian juga masjid. Sekarang kalau untuk dapur, untuk pesantren Islam Al-Mu'min bagaimana Ustadz? Secara umum Ustadz? Kalau dapur
Ini seperti layaknya dapur umum ya. Maksudnya di situ memang anak-anak di Al Mukmin ini memang dulu itu ceritanya kalau dapur itu ada kursinya Ustaz ya. Dulu ya? Iya, dulu. Oh, zaman saya masih ada. Jadi meja panjang, ada kursi panjang. Ada kursinya itu. Betul. Sempat Ustaz, mengalami iya. Tapi beberapa tahun, sudah 5 tahun lebih lah. Ini anak-anak sukanya memang di bawah Ustaz. Oh, di bawah. Berarti lantai langsung saja. Iya, lantai langsung. Terus kemudian di situ termasuk juga anak-anak yang kemudian ihya usunnah ya. Cara duduk ala Rasulullah Masya Allah, ya. Masya Allah. Itu termasuk itu juga. Jadi memang lesehan Ustaz. Ya, lesehan. Anak-anak biasa antri mengambil makan. Ciri khas pesantren Ustaz, ngantri. Iya, ciri khas. Obur. Tapi ada satu informasi Ustaz yang kemudian ini menurut anak-anak itu. Iya, Ustaz. Itu mereka semakin suka apa? Menu makanan. Menu makannya. Wih. Jadi menarik ini pemirsa sekalian. Menu makanan ini didesain bagaimana cara masaknya. Iya. Kalau dulu mungkin hanya asin atau manis gitu ya. Ya. Atau bahkan mohon maaf hambar. Kalau hambar ya yang dulu. Kalau sekarang enggak Ustaz. Saya yakin udah enggak. Insyaallah. Nah, menu itu insyaallah kita ini buah, kemudian susu, ya. Kemudian yang terbaru itu ada Yakult Ustaz. Yakult. Iya, Yakult itu kita tambahkan di situ. Luar biasa. Ya, karena alhamdulillah logistik juga tadi di bagian dari di bawah kami. Iya, Ustaz. Iya. Bagaimana memang di Budir 2 ini sebagai support system. Support system itu artinya penunjang untuk bagaimana mensukseskan pendidikan sesuai dengan visi dan misi pesantren. Ya. Salah satunya pelayanan di bidang tadi menu logistik. Kemudian yang kedua BP Ustaz. Balai Pengobatan. Ya. Ini juga alhamdulillah di beberapa tahun ini kita sudah menyediakan poli gigi Ustaz. Masya Allah. Iya. Sudah ada poli gigi Ustaz ya? Dokter giginya kita ada 4 Ustaz. Sudah ada 4? Ada 4, kemudian dokter umumnya kita ada 4 juga. Iya 4. Kemudian perawatnya itu ada 8. Oh, Masya Allah. Jadi kalau anak-anak yang sakit-sakit gigi itu insya Allah tidak ada. Sudah tertangani. Ya. Cuma memang terbatas Ustaz. Terbatas itu artinya setiap sekali pemeriksaan kita minimal 10 orang. Ya. Dan alhamdulillah peralatan dari gigi itu yang kursinya itu memang Masya Allah ini dari alumni ini. Dari alumni. Ini mantap. Infak dari alumni terutama Ikatan Dokter ya. Kami sampaikan terima kasih jazakumullah kepada alumni yang dokter gigi ya. Dokter gigi terutama. Semoga menjadi amal jariah. Apalagi ini menunjang santri-santri yang sedang thalabul ilmi ataupun belajar agama. Iya. Termasuk fasilitas-fasilitas yang kemudian dengan peningkatan gizi, kemudian peningkatan pelayanan dari sisi kesehatan itu mengurangi anak untuk kemudian izin Ustaz. Oh gitu. Iya. Itu izin. Jadi kita lihat persentase izin anak itu sudah berkurang. Iya. Beda kayak dulu Ustaz ya. Dulu untuk izin sering sekali izin karena mungkin mohon maaf fasilitas belum terpenuhi dengan baik. Tidak selengkap sekarang insyaallah. Mudah-mudahan lah dengan kita meningkatkan fasilitas secara otomatis juga akan meningkatkan dari kualitas kualitas SDM-nya santrinya. Insyaallah. Ya, tentu ada kekurangannya, pasti ada. Ya. Kemudian juga dari logistik, menu, kemudian tadi BP, sarana yang kemudian ini Masya Allah ya, ini sarana ini tantangannya luar biasa ini Ustaz. Kita setelah ini kita akan bahas Ustaz. Kita akan bahas tentang berkaitan dengan tantangan nih Ustaz. Nah, sekarang Ustaz pertanyaannya tantangan apa nih Ustaz
mesti kan dalam sebuah perjalanan ada sebuah tantangan Ustaz ya. Lah, tantangan dalam pengelolaan fasilitas sebesar Pondok Pesantren Islam Al Mukminin Ustaz, ada putra, ada putri, ada Mahat Ali dan sebagainya. Itu apa Ustaz? Iya. Mungkin sebelum saya menjawab tantangan Ustaz ya. Baik Ustaz. Ini Pesantren Al Mukminin ini kita mendidik anak untuk kemudian peka terhadap lingkungan. Jadi bagian sarana tentu di situ ada yang disebut dengan cleaning service Ustaz ya. Tetapi jiwa-jiwa untuk kemudian kepekaan lingkungan ini masih kita tanamkan. Artinya piket, haris itu masih kita jalankan. Yeah. Cleaning service itu hanya penunjang Ustaz atau sudah dibersihkan, cuma nanti tinggal ngecek kemudian dibersihkan ulang. Iya, baik. Jadi ketika santri sudah keluar dari kamar itu dipastikan itu insya Allah karena ada piket itu pasti bersih ya. Baru kemudian nanti yang membuang sampah itu ada amil ya, kalau kita istilahnya amil ya, bukan cleaning service ya. Betul. Amil. Nah, itu yang kemudian kita berikan dari dulu sampai sekarang. Ustaz. Kemudian untuk ini Ustaz, tantangannya tentu tantangan itu ada aja Ustaz. Jadi memang kita tidak memungkiri bahwa anak-anak ini Ustaz, anak-anak ini terampil itu. Oh, kreatif. Kreatif Ustaz ya. Betul. Saking kreatifnya. Saking kreatifnya itu. Iya. Fasilitas-fasilitas yang kemudian entah itu sengaja atau tidak disengaja itu Ustaz. Pasti ya itu memang resiko ya. Resiko untuk kemudian kita mengadakan, kemudian rusak, kemudian kita memperbaiki. Seperti contoh ini Ustaz. Iya, baik. Baling-baling kipas angin. Iya. Itu yang di kamar atau yang di kamar? Di kamar. Iya, di kamar. Mau di kamar, mau di kelas. Ustaz. Oh, gitu Ustaz ya. Ini mohon maaf, ini lebih spesifik ke putra atau putri Ustaz? Putra. Oh, lebih ke putra. Nanti putri ada lagi Ustaz. Oh, berarti beda nih, ada ciri khasnya nih Ustaz. Betul. Oh, baik Ustaz. Lampu ini Ustaz ya. Lampu ya. Meskipun memang kita harus ada edukasi Ustaz. Ketika itu rusak atau hilang, kita juga menganjurkan kepada KPH untuk kemudian memberikan tadkirah karena ini penting Ustaz. Ini edukasi, ada pendidikan di situ. Baik, Ustaz. Ketika ada perusakan memang harus. Tapi itu tidak kita pungkiri, itu menjadi tantangan. Ya. Sehingga bagian sarana amil itu setiap hari juga akan melayani itu. Satu lagi Ustaz, mungkin lantai-lantai yang kemudian di asrama-asrama itu kadang istilahnya meledak sendiri Ustaz. Oh, meledak sendiri. Karena mungkin saking pecah gitu nggih? Iya, pecah. Itu hampir setiap minggu itu ada. Oh, gitu. Terutama di Putra, enggak tahu. Jadi memang kita ini amil ya, tadi yang katanya dengan tukang. Nah, itu yang untuk di Putra Ustaz. Ya, tentu. Pintu-pintu itu Ustaz, kamar mandi itu Masya Allah. Apa Ustaz? Saking kreatifnya Ustaz. Iya, itu tadi. Tapi Insya Allah lah ya, kita memberikan tadi peringatan, edukasi. Mungkin juga tarbiyah. Kemudian di Putri Ustaz, tantangannya memang tidak banyak yang kemudian rusak, hilang. Tetapi tantangannya adalah saluran air itu seringnya tersumbat. Iya, betul. Itu hampir sebulan tuh 2 kali. Sehingga Pak tukang itu apa isinya? Ya biasa Ustaz. Saar. Iya, baik. Iya. Atau masbalah sampo Ustaz. Itu banyak kan. Ini remeh sepertinya, tapi ini menimbulkan dampaknya yang luar biasa juga Ustaz ya. Airnya juga mampet. Itu airnya mampet ya mereka yang kebingungan. Ustadz ini mampet lagi. Ketika dicari itu juga mencarinya agak susah Ustaz. Salurannya gimana? Betul. Ya, ketika kita ketemu kemudian di situ. Nah, ini kita sering mengingatkan kepada bagian Putri untuk kemudian mengingatkan anak-anak bahwa hal sekecil apapun yang kemudian menurut kamu itu
kecil tetapi dampaknya luar biasa. Betul. Ketika satu helai rambut iya, diremehkan itu mungkin penyebabnya apa? Iya, tersumbat. Semua santriwati berpikir seperti itu, nanti semuanya itu semuanya itu ini nanti. Proses Ustaz ya. Proses yang kemudian memang kita adakan di pesantren. Insyaallah para alumni sudah paham itu bahwa kemudian proses untuk melatih melatih untuk bertanggung jawab, baik kebersihan dirinya sendiri maupun lingkungan ini luar biasa karena ini termasuk ini Ustaz, ruh pesantren. Ruh pesantren. Menjaga lingkungan. Gitu. Menjaga lingkungan. Dan itu sebetulnya juga amanah Ustaz ya. Amanah untuk santri juga menjaga barang-barang fasilitas yang ada seperti itu. Karena memang untuk umum Ustaz ya. Iya, untuk umum. Insyaallah. Luar biasa. Baik Ustaz Sofa, yang terakhir Ustaz, ini tadi kita belum membahas yang di Mahat Ali secara detail. Ternyata sekarang Mahat Ali sudah ada asramanya, para pemirsa sekalian, dan itu memang murni mulazamah, yang di sana juga ada bangunan tersendiri. Itu bagaimana Ustaz untuk bangunan di Mahat Ali yang tadi DR Ustaz ya? DR ya. Darul Rahmah. Iya, Darul Rahmah ya. Para alumni yang mungkin dulu pernah belajar di sana. Nah, sekarang ternyata untuk Mahat Ali Al-Mu'min Ngeruki. Itu bagaimana Ustaz untuk fasilitas dan gambaran umumnya Ustaz? Ini sudah mungkin 3 atau 4 ya. Mahat Ali kita pindahkan di asrama Darul Rahmah. Ya, baik putra maupun putri. Diperuntukkan khusus Mahat Ali, yang kemudian di situ ada asatidnya, kepala asramanya. Alhamdulillah dari fasilitas yang ada itu memang asrama dengan para santrinya memang lebih besar asramanya Ustaz. Lebih besar asramanya Ustaz. Karena memang Mahat Ali dari beberapa itu memang jumlahnya masih lumayan sedikit Ustaz. Maksudnya dengan asrama begitu besar dengan santri yang mereka bebas lah, kamar mandi juga ada, terus kemudian di situ juga ada tempat untuk olahraganya juga. Iya, baik Ustaz. Itu yang dari sisi Mahat Ali. Memang kalau Mahat Ali kan sistemnya mulazamah Ustaz. Mulazamah mungkin titik tekannya mulazamah itu lebih banyaknya di masjid. Di masjid, belajar di masjid gitu Ustaz ya. Dan dari segi umur juga sudah dewasa seperti itu. Mungkin Ustaz, untuk fasilitas di Mahat Ali itu untuk tantangannya mungkin sedikit miring. Maksudnya dalam artian tidak ada yang seperti yang tadi. Mungkin mohon maaf saking kreatifnya begitu Ustaz ya. Karena memang Mahat Ali kan sudah dewasa Masya Allah. Jadi hampir tidak ada keluhan kecuali mungkin fasilitas yang memang kurang atau sudah rusak baru diganti seperti itu. Gitu. Baik Ustaz, Masya Allah, ini perbincangan sangat luar biasa sekali para pemirsa sekalian. Apa yang sudah dipaparkan oleh beliau Ustaz Sofa Hidayat MPDI ini semoga bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Amin. Apalagi yang sudah mendengarkan lewat podcast Ngeruki ini Ustaz ya. Semoga podcast ini bermanfaat, berkah, dan menjadi informasi yang luar biasa untuk kita semuanya, entah itu alumni, calon wali santri yang mau memasukkan anaknya ke sini. Ini tadi sudah dipaparkan oleh beliau, fasilitasnya sudah sangat luar biasa, makanan lauknya juga sudah beda. Ya, yang dulu mungkin agak hambar sekarang sudah ada rasanya gitu Ustaz ya. Luar biasa. Terima kasih Ustaz. Amin. Jazakumullah khairan katsiran. Semoga ini menjadi ilmu yang bermanfaat dan maklumat ya Ustaz ya, untuk maklumat, kita informasi semuanya. Mungkin kalau ada pertanyaan-pertanyaan dari wali, gimana sih fasilitas ataupun saran di Al-Mu'min itu, nanti kalau jenengan semuanya pemeriksa mendengarkan ini insya Allah sudah mengetahui gambaran umumnya itu Pondok Pesantren Islam Al-Mu'min. Baik Ustaz, terima kasih. Demikian episode kali ini dari podcast Ngeruki, mencerdaskan umat, mencetak generasi soleh, cerdas dan mandiri. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.